Assalamualaikum. Saya masih tertarik membahas tentang perempuan ya. Kita ini sebagai perempuan diwajibkan untuk hifdzun nafsi ya, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga jiwa, menjaga ruh, menjaga lahir dan batin dari segala sesuatu perbuatan yang jahat ya. Hari ini sedang viral di mana ada satu perempuan disobek mulutnya, kemudian matanya sampai buta. Nauzubillah min dzalik ya. Saya menyarankan ini tidak terjadi lagi kepada perempuan di seluruh dunia ya. Segala sesuatu itu tentunya kita memohon pertolongan kepada Allah, tapi menjaga hati, pikiran dengan baik itu kewajiban kita. Menjaga hati misalnya tentukan niat segala sesuatu menjadi ibadah dari semua pergerakan kita. Jika misalnya kita niatnya baik, kemudian dari niat yang baik itu nanti akan muncul pikiran yang baik. Kemudian jika misalnya pikirannya sudah baik, dipastikan ya tindakannya pun baik. Memilih untuk hidup kita ini mau sengsara, mau menderita, mau bahagia, itu kita yang tentukan ya. Hati kita yang tentukan, pikiran kita yang tentukan. Hifdzun nafsi wajib memang untuk semua laki-laki dan perempuan berdasarkan usul fikih ya. Kemudian yang kedua, hifdzuddin, menjaga agama tentunya. Itu petunjuk atau jalan keselamatan. Kemudian yang ketiga, hifdzul mal, menjaga harta ya. Untuk para semua perempuan, hifdzul nafs ini sebenarnya banyak ya pelaksanaannya atau implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya bisa jadi dari hal yang terkecil ya, menjaga lahir, yaitu mungkin bisa dengan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, olahraga, tidur yang cukup. Kemudian batinnya mungkin bisa diisi keimanan dan ketakwaannya dengan kita selalu mencari ilmu atau belajar setiap hari ya, tiada henti ya, membaca Al-Quran, baca hadis ya, atau mungkin bisa kalau mahasiswa bisa jurnal gitu ya. Kemudian hifdzun nafsi bisa juga dengan kita nih mencintai diri kita sendiri. Jadi menyayangi diri kita sendiri itu bukan egois ya, akan tetapi bagian daripada hifdzun nafsi berdasarkan usul fikih, dimana kita nih mendoakan diri kita, ruh kita, hati kita, jiwa kita ya, lahir batin kita agar selalu sehat dan panjang umur, berkah ya. Kemudian sayangi diri sendiri, nggak usah berpikir yang negatif. Kemudian jangan terkhusus untuk para perempuan ya, jangan memikirkan laki-laki yang memang itu bukan halal, misalnya bukan suami. Kalaupun suami ya berpikirnya 50% saja, jangan sampai 100%. Nanti kamu sampai lupa diri, lupa nilai dirimu misalnya ya. Apalagi hari ini sedang musim nih cewek gila. Jadi semua pikiran hatinya itu ke laki-laki terus, sampai dia pingsan terus kalau apa-apa ingin dapat perhatian dari laki-laki. Hei kamu perempuan, jangan begitu, hidupmu cukup berharga, sayangi dirimu, terus kenali dirimu, nilai dirimu itu, value dirimu seperti apa ya, kemudian hobimu apa, kemudian habis itu potensimu apa, gali terus, belajar terus ya. Kemudian seorang perempuan itu harus punya entrepreneur, jangan nganggur, jangan malas. Dan saya tidak menyarankan untuk yang sudah berumah tangga hanya jadi ibu rumah tangga saja. Perempuan itu kalau bergantung itu kepada Allah, jangan sama laki-laki atau jangan sama suami.
Kenapa? Karena suatu saat suami pun diciptakan oleh Allah, diambil oleh Allah, meninggal, kamu nggak stres ya. Kemudian suatu saat suami diambil pelakor, kamu sudah bisa berdiri di kaki sendiri ya. Itu bagian daripada hifdzun nafsi, bukan egois, tapi kita sebagai perempuan harus menjaga kewarasan ya. Waras lahir batin itu kita yang jaga, hati kita, pikiran kita yang jaga ya. Jadi saya mengajak kepada semua perempuan, hindari berpikir yang negatif, atau jangan izinkan satu orang pun pada kehidupanmu untuk masuk duniamu kalau itu selalu menyakitimu ya. Karena dirimu sebagai perempuan cukup berharga, hidup cuma sekali, bikinlah segala sesuatu itu bahagia ya. Kemudian kalau kamu sudah tahu nilai dirimu, value dirimu ya, bisa gali potensimu, kemudian cari uang sebanyak-banyaknya untuk investasi. Jadi investasi itu ada investasi doa ya, kemudian ada investasi uang tentunya, kemudian ada investasi rumah. Saya menyarankan investasi rumah ya, atau tanah, tidak menyarankan investasi kendaraan, karena kalau investasi kendaraan biasanya jatuhnya kalau dijual sejatuh-jatuhnya, tapi kalau investasi rumah semakin nambah tahun semakin bertambah gitu ya. Nah, investasi doa, investasi rumah, kemudian investasi uang, investasi kesehatan, tentunya bentuknya lahir ya, dengan olahraga setiap hari misalnya, itu bagian dari pada hifdzun nafsi, dan itu bukan egois ya. Saya katakan itu bukan egois, tapi bentuk kamu bersyukur kepada Allah bahwa badan kita diberikan sempurna, maka fungsikan semua lahir batin kita untuk ibadah kepada Allah ya. Hifdzun nafsi, niatnya diperbaiki dari segala perbuatan, kemudian pikirannya hal-hal yang baik saja, berprasangka yang baik, husnudzon kepada Allah ya. Kemudian jaga diri baik-baik pokoknya buat semua perempuan Indonesia. Saya prihatin dengan peristiwa hari ini yang sedang booming ya. Meskipun alhamdulillah katanya sudah tertangkap ya, semoga beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan semoga hukum di Indonesia menghukum seadil-adilnya bagi orang yang melakukan kekerasan KDRT ya, dimana ini pembelajaran bagi semua perempuan. Kamu harus bisa move on, move up, speak up ya. Kemudian masa depanmu masih panjang dan kamu harus bisa menentukan nasibmu sendiri ya. Mengajak semua perempuan ya, harus jadi perempuan yang cerdas, harus jadi perempuan yang cerdas, harus jadi perempuan yang kaya, yang harus jadi perempuan yang kuat, harus jadi perempuan yang hebat untuk anak-anakmu tentunya ya. Kemudian kalau misalnya kamu sebagai perempuan kemudian kamu tidak punya pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan hanya berpangku tangan pada suamimu, saran saya adalah kamu harus menabung ya. Menabung itu bisa satu untuk kesehatan, dimana suatu saat kamu dan anakmu sakit kamu ada tabungan. Jadi hati-hati ya berfoya-foya dalam kehidupan, kemudian kamu nggak punya pegangan sama sekali misalnya. Tapi saya tidak sarankan, sekali lagi saya tidak sarankan seorang ibu rumah tangga hanya jadi ibu rumah tangga saja. Entrepreneur ya, siapkan diri kamu dan anakmu, karena itu tadi kalau misalnya suaminya meninggal atau diambil pelakor, kamu nggak bingung gitu ya. Kemudian saya sampai gemas ya melihat berita itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga para laki-laki, karena saya juga punya anak laki-laki ya, ya jadilah seorang laki-laki yang hifdzun nafsi. Hifdzun nafsi itu berarti tidak menyakiti perempuan dalam bentuk apapun, karena itu akan ada resiko dan jangka panjang ke karir kamu, nasib kamu, itu bagaimana kamu hari ini. Kemudian laki-laki juga harus hifdzuddin ya, menjaga agama tentunya, tidak menyakiti, tidak menjahati perempuan, kemudian tidak merusak perempuan
ya. Jadilah laki-laki yang setia, tanggung jawab dunia akhirat, semua itu akan Allah pertanyakan nanti dihisab di akhirat ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tentunya ya, siapapun yang membuat baik walaupun sebesar biji zirah ya, itu nanti ada balasannya, mau di dunia dan di akhirat, tinggal tunggu waktu saja. Kalaupun yang berbuat buruk baru terbersit saja misalnya di hati dan pikiran akan berbuat buruk, jika Allah mengizinkan dan Allah tidak ridho untuk berbuat buruk, maka kamu sendiri yang akan dicelakakan oleh Allah ya, diberi azab. Bentuk bersyukur kita kepada Allah dalam hifdzun nafsi itu dengan menjaga hati, pikiran, lisan dan segalanya untuk tidak berbuat jahat terhadap orang lain ya. Bagi semua perempuan, tetap semangat, hidupmu pasti bisa, hidupmu hebat ya, dan kamu pasti bisa berdiri di atas kaki sendiri. Semuanya gantungkan dirimu kepada Gusti Allah ya. Kemudian baru kepada suami gitu, segala sesuatunya kembali kepada Allah saja ya. Banyakin sholawat ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar hidupnya berkah ya, dimudahkan segalanya, karirnya disukseskan. Pesan dari saya adalah, walaupun kamu perempuan tetap saja harus tetap belajar terus setiap hari ya, me time, kemudian cintai diri sendiri dengan cara apa? Kamu entrepreneur, kemudian nyari uang sebanyak-banyaknya, investasi untuk masa depan ya, masa depanmu, masa depan anakmu itu lebih baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.